diapa-apain, diadili aja nggak pernah. Malah masih bebas berkeliaran menjadi jati sampai sekarang. Terungkapnya sebuah fenomena besar terkait dunia kelam Hollywood. Masa lalu Justin Bieber banyak diungkap karena kedekatannya dengan P. Diddy. Menarik mundur kejadian serupa, selebriti tanah air yakni Aliando pun ternyata juga mengalami hal yang tak jauh berbeda. Meski tak mengungkap detail kepada publik, namun Aliando menyebut bahwa ia pernah mengalami sebuah kejahatan hingga merusak mentalnya. Lantas, siapakah pelaku yang membuat Aliando hingga harus menghilang dari dunia hiburan tanah air? Dan apa sajakah yang dilakukan orang tersebut kepada sosok Aliando Syarif? Dia sekarang megang ada salah satu akun konten gua, dia yang punya, dan itu yang nonton lumayan banyak. Jadi dari orang itulah akhirnya lu terjadi menderita OCD seperti ini atau kan? ada kalau bisa dibilang kasus gue ini hampir ada namanya domestic abuse. Domestic abuse itu kayak gue dipaksa untuk bekerja untuk menduiti mereka. Kalau enggak gue akan disiksa. Banyak pihak yang menyebut bahwa apa yang diungkapkan oleh Aliando hanyalah fiktif belaka. Namun sebagai sahabat, Ricky Cuaca justru menjelaskan dengan emosional terkait apa yang dialami oleh sahabatnya itu. Mendapatkan cerita langsung dari Aliando, Ricky Cuaca pun sempat merasa kehilangan sosok sahabatnya selama beberapa tahun. Miris dan tak masuk di logika. Inilah curahan hati Aliando yang diungkap kepada sahabatnya. Mungkin gua kalau ngalamin hal yang dialami oleh Ali, mungkin gua pun juga bisa jadi kayak dia atau mungkin bisa jadi lebih parah gitu loh. Maksudnya ini udah tindakan yang benar-benar di luar batas kewajaran juga sih, tindakan kriminal yang menurut gua udah nggak masuk akal gitu loh, dan diterima oleh sosok Ali yang masih kayak umurnya tuh kayak ya masih muda lah gitu loh, kayak masih belum bisa untuk kayak menerima hal-hal yang seperti itu sebenarnya gitu loh. Gue cuma bilang di sini mungkin kayak apa yang dialami Ali itu mungkin seperti film kali ya, seperti film-film yang maksudnya ini mah fiksi, ini mah dibuat-buat oleh sutradaranya atau mungkin oleh skenarionya, tapi ini terjadi sama dia. Terdekat Ali, orang terdekat Ali, tidak keluarga. Dalam hal ini gue tekanin tidak keluarganya Ali, tapi orang yang dekat sama Ali, orang yang dekat sama Ali. Manajemen? Ya, bisa jadi manajemen. Dalam hal ini, netizen pun bertanya-tanya perihal sosok manajemen yang pernah melakukan hal keji tersebut kepada Aliando. Banyak juga masyarakat yang menyimpulkan bahwa sosok tersebut adalah musisi Ressa Herlambang. Kira-kira apa hubungannya ya? Jadi gini, memang sebenarnya kasus Aliando ini kan udah lama ya, dan menyeret beberapa teman-teman public figure. Dan salah satunya yang memang banyak dihujat tuh aku, karena dulu memang aku pernah jadi manajemen Aliando umur dia 14 tahun. Nah, semenjak kasus P. Diddy ini agak meningkat banget, banyak banget buzzer-buzzer yang nyerang aku, dikatanya aku ini Aliando lah, P. Diddy Indonesia lah. Cuman kemarin akhirnya aku nggak kuat juga sih gitu loh, menahan sedikit emosi. Akhirnya aku posting untuk respon ke Aliando. Sebenarnya aku udah mencoba untuk komunikasi sama Aliando tuh udah lama, sampai kemarin akhirnya aku telepon juga Ricky Cuaca, terus memang agak sulit ditemuin. Akhirnya aku posting itu banyak respon dari fans-fansnya Aliando. Tak terima dianggap sebagai seseorang yang merusak masa muda Aliando, Ressa pun tegas membantah dan menjelaskan kondisi sebenarnya. Apa karena Ressa Herlambang pernah menaungi Aliando dalam manajemen musiknya? Jadinya netizen berbondong-bondong menyerang sosok Ressa? Aku dari umur sama dia tuh dari umur 14 tahun.
aku bikinin dia lagu, ikut di manajemen aku sampai dia sinetron GGS dulu kan. Nah jadi itu mungkin yang ditangkap sama teman-teman netizen, oh jangan-jangan ini nih manajemen yang dulu kan gitu. Jadi itu juga harus dikonfirmasi, mudah-mudahan dari sini juga bisa lebih clear lagi ya buat para teman-teman netizen nih di rumah. Kalau memang belum tahu kebenarannya, lebih baik jangan langsung berasumsi atau menghujat satu pihak karena gue nggak tahu apa-apa. Nah, kalau sudah jadi bola liar begini, kira-kira gimana ya sikap Herlambang menanggapi kasus ini? Karena jika memang Ressa tidak melakukan kejahatan tersebut, tentu hal ini merugikan nama baiknya dalam berkarir. Bukan aku menyerang Aliando, tapi aku lebih bilang gini, kalau memang itu terjadi sama Aliando, boleh untuk lapor kepada pihak berwajib dong, karena kan itu sudah sebuah pelakuan kriminal kan. Jadi daripada berstatement di media yang akhirnya jadi blunder kemana-mana, akhirnya kita yang nggak tahu apa-apa jadi diserang. Kalau Ressa Herlambang meminta Aliando untuk lapor polisi dan merasa risih lantaran namanya selalu dikaitkan dengan permasalahan yang dialami Aliando, lalu gimana ya tanggapan Aliando terkait hal tersebut? Kenapa Ali nggak melaporkan kejadian itu sejak awal ia menyadarinya? Coba berapa orang yang kena hipnotis terus bisa ngelapor polisi? Nggak ada. Bukan hipnotis lah, kena manipulasi gitu. Nggak ada, karena nggak ada bukti. Berarti kriminal itu salah satunya adalah manipulasi. Manipulasinya lebih ke psikis gitu-gitu. Kan dijahatin. Ada namanya emotional abuse. Nah, di sana abuse-nya kena ke dalam mental gua. Makin banyak yang penasaran dengan kejadian apa yang sebenarnya terjadi pada Aliando. Awak media pun mencoba untuk menggali informasi lebih dalam dari sahabat terdekat Aliando terkait kejadian kelam itu. Benarkah selain Aliando juga ada korban lainnya? Gue nggak bisa ngomong karena gue jujur gue nggak tega. Tapi maksudnya tindakan kriminal ini tuh juga gue udah bilang tadi kan kayak tindakan yang tidak mungkin bisa juga diterima oleh banyak orang. Dan jujur tindakan kriminal ini menurut gue udah fatal juga dan bahaya juga sih kalau misalnya ya mungkin nggak hanya Aliando juga yang terjadi. Mungkin kalau kalian lihat YouTube gue mungkin ada beberapa hal yang gue sensor, itu mungkin kayak beberapa orang yang mungkin nggak boleh untuk gue share juga ke sini, tapi korbannya udah banyak. Miris tentunya dengan wajah dunia hiburan tanah air. Jika di belakangnya dipenuhi dengan kejadian kelam yang membuat sang bintang tak lagi bersinar. Netizen pun kian-kian menyebut bahwa hal yang dialami oleh Aliando ini serupa dengan kasus yang dialami oleh Justin Bieber. Dengan menyeruaknya kembali kasus ini, Aliando pun masih menyimpan luka dan sakit hati yang mendalam kepada pelaku. Mengalami OCD hingga menghilang beberapa tahun dari dunia hiburan tanah air, kini Aliando menyebut dirinya sudah sembuh dari luka dan kondisi mental yang tak lagi tertekan. Lantas bagaimanakah jika akhirnya Aliando dipertemukan dengan sosok yang telah merusak kehidupannya beberapa tahun silam? Sampai sekarang orang itu nggak pernah diapa-apain, diadili aja nggak pernah. Malah masih bebas berkeliaran menjadi sampai sekarang. Di dunia entertain juga? Di entertain juga. Dia masih bebas sekarang. Kalau Gua ketemu bingung. dia? Kecil tuh orang pasti. Maksudnya kalau Secara nyata ya. jadi- Karena dia boleh banget. Oh, secara nyata. Kalau ketemu dia maksudnya langsung ngerasa Enggak lah, gue pukulin pasti. Karena dia tahu gue berhasil. Karena dia pengen gue mati gitu doang. Oh, sekarang masih berkeliaran. Dia masih berkeliaran. Nah, gue bingungnya pasti korbannya banyak, bukan gue doang. Iya kayaknya. Iya, orang selebihnya semuanya yang dia pegang semuanya jadi bunuh. Di balik kesuksesan para selebriti tanah air menghibur jutaan pemirsa, ternyata banyak kisah yang tak terungkap hingga kasus ini mencuat. Yang membuat miris adalah ketika sang korban sudah berani mengungkap, namun publik justru menyebut hal itu hanya halusinasi. Aliando mungkin hanya salah satu dari banyaknya publik figur yang mungkin berani mengungkap.
Semoga kedepannya tidak ada lagi kasus serupa yang mencoreng dunia hiburan tanah air.